Yo, Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone. Di episode sebelumnya, kita bener-bener udah ngelewatin banyak banget momen penting. Dari kedatangan tak terduga anaknya Munin, si Fugi, bareng seluruh klan Kurosaga, sampai ke misi pengiriman rahasia Eve Speed yang bawa senjata pamungkas. Nah, di episode kali ini, kita bakal dapat dua sudut pandang yang beda 180 derajat. Di satu sisi, kita bakal lihat momen ketenangan terakhir Toka, dan di sisi lain, kita bakal nyelam ke dalam pikiran Vicious yang lagi sarapan pagi dengan penuh kebencian. Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan kontras emosional dan pengungkapan penyesalan terbesar Sang Dewi. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari kubu Toka. Dia lagi istirahat di kereta. Setelah ngobrol dalam sama Pigimaru dan dengerin pengakuan cintanya, Toka akhirnya nerima kekuatan barunya buat ngerasain pikiran monster. Dengan tenang, dia ngebales, "Aku juga cinta kamu, Pigimaru," dan nyebut dia partner terbaik di dunia. Bener-bener momen yang nunjukin kedamaian batinnya sebelum perang besar. Sekarang, kita pindah ke kubu Vicious. Dia lagi sarapan mewah di atas kursi yang terbuat dari tulang manusia. Ini nunjukin kalau dia udah nggak peduli lagi buat nyembunyiin sifat aslinya. Tapi di balik sikap santainya, dia lagi ngomel-ngomel dalam hati. Dia kesel karena Ayaka nggak hancur total. Dia nyalahin pahlawan lain kayak Suo Kayako yang udah ngelindungin Ayaka. Terus dia ngasih monolog penuh kebencian soal gimana sampah atau manusia itu cuma pantas buat mati sebagai sampah. Wormgander, muridnya, lalu ngingetin dia kalau pasukan tentara putih yang dia kirim ke barat udah dimusnahkan. Dan disinilah Vicious mulai mengeluarkan semua penyesalannya. Dia kesel sama Ayaka, tapi kemarahan terbesarnya ditujuin ke Toka Mimori. Dia ngaku, mungkin aku salah udah ngebuang dia ke reruntuhan pembuangan. Dia ngerenung, kalau aja dia tahu Toka bakal selamat dan jadi masalah segede ini, dia pasti bakal pakai cara lain yang lebih pasti buat ngebunuhnya. Dia sampai ngerobek serbetnya saking frustasinya. Jadi, kesalahan terbesar Vicious adalah ngeremehin Toka. Setelah ngelampiasin amarahnya, dia pun balik fokus. Dia cek lagi status mata suci Yonato dan mastiin perlo itu masih aktif. Rencananya buat nyerang Yonato tetap lanjut. Dia udah tahu kalau Ratu Yonato berkhianat. Tapi bukannya panik, malah makin gila. Dia pakai sebuah segel ilahi rahasia di bawah ruang singgasana buat ningkatin kekuatannya dan mempercepat gerakan pasukan Ekaristinya yang lagi jalan ke Yonato. Dia bener-bener mau balapan sekarang. Sambil nunggu, dia ngeluh betapa susahnya jadi Dewi. Katanya, dia nggak bisa lihat langsung apa yang terjadi di medan perang. Nggak kayak Erika yang punya familiar. Dia benar-benar buta informasi dan itu bikin dia frustasi. Tapi di tengah keluhannya itu, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Pintu ruangannya berderit pelan dan seorang pelayan cewek masuk dengan langkah gemetar, membawa nampan yang ditutupi kain merah. Saat kain itu tersingkap, ruangan langsung sunyi. Semua yang ada di sana membeku. Yang ada di atas nampan itu cukup buat bikin siapapun kehilangan kata-kata. Ternyata Vicious udah nyuruh para pelayan buat menghabisi raja mereka sendiri, Raja Alion. Namun, dia belum puas. Dengan senyum manis yang kontras sama kengerian di ruangan itu, Vicious maksa si pelayan buat nyeritain gimana perintahnya dijalankan. Pelayan itu sambil nangis dan gemetar mulai cerita. Setiap katanya terdengar kayak beban dosa yang berat. Tapi semakin getir ceritanya, semakin lebar senyum Vicious. Dia bahkan nyuruh ceritanya dibuat lebih realistis dan lebih puitis. Seolah penderitaan itu cuma hiburan buatnya. Setelah puas, dia masih ngasih perintah lain yang bahkan lebih gila. Sisa peninggalan sang raja disuruh disingkirkan dengan cara yang gak manusiawi. Dan tulang-tulangnya akan dia gunakan untuk menghiasi kursi singgasananya. Itu momen di mana semua orang sadar Vicious udah sepenuhnya jadi tiran. Bahkan Wormgander yang jarang nunjukin emosi, kali ini kelihatan jengkel dan muak melihatnya. Gimana Billy Zoners?
Benar-benar episode yang isinya kegilaan semua ya. Kita lihat gimana Vicious sekarang udah nggak pakai topeng lagi. Dia benar-benar nunjukin sifat aslinya yang sadis dan kekanak-kanakan. Dan pengungkapan soal segel ilahi itu juga penting. Itu ngejelasin kenapa Vicious harus tetap di ibu kota dan gimana caranya dia bisa ngontrol pasukannya dari jauh. Jadi dia nggak bisa seenaknya keluyuran. Tapi adegan pembunuhan Raja Alyon itu benar-benar puncak dari sadismenya. Dia nggak cuma ngebunuh musuh, tapi juga nikmatin prosesnya dan senang nyiksa orang lain kayak si pelayan itu. Dia benar-benar ngelihat penderitaan sebagai hiburan. Sekarang, dengan Vicious yang makin gila dan pasukannya yang makin dekat ke Yonato, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah aliansi pemberontak kita bisa nahan serangan yang dipercepat ini? Jadi, kita lanjut dari momen di mana si pelayan cewek yang gemeteran ketakutan nggak sengaja ngejatuhin kepala raja. Dan Vicious bukannya marah, dia malah senang banget. Dia terus-terusan nyuruh si cewek buat ngambil kepalanya. Sengaja bikin dia makin panik. Dia benar-benar nikmatin siksaan psikologis ini. Hahaha, lucu banget ketawanya. Ini nunjukin kalau dia dapat kesenangan dari ngeliat orang lain menderita. Setelah si pelayan cewek pergi, Vicious mulai ngasih kuliah filosofi gilanya ke Wormgander. Dia ngebandingin semua kejadian ini sama sebuah drama. Dia cerita soal drama heroik populer yang sering dia tonton, di mana seorang pahlawan dari desa ngalahin bangsawan jahat. Tapi Vicious, dia benci sama cerita itu. Dia muak sama konsep persatuan ngalahin kejahatan dan akhir yang bahagia. Dia ngerasa itu semua omong kosong yang gak realistis. Dia justru lebih bersimpati sama si bangsawan jahatnya. Dan disinilah dia ngungkapin tindakan paling gilanya. Dia ngaku pas nonton drama itu, dia sengaja nyuruh salah satu penonton buat naik ke panggung dan nikam aktor utamanya sampai tewas tepat di puncak pertunjukan. Kenapa? Aku pengen tahu gimana reaksi penonton kalau harapan mereka dihancurin, katanya. Dan inilah motivasi terdalam Vicious. Dia bukan cuma jahat, dia secara fundamental benci sama konsep harapan, persatuan, dan kepahlawanan. Dia pengen ngebuktiin kalau di dunia ini yang ada cuma kekuasaan dan penderitaan. Analogi drama ini jadi cerminan dari rencananya sekarang. Aliansi pemberontak kita itu adalah pahlawan pandai besi yang lagi jalan menuju akhir bahagia. Dan Vicious sebagai sutradara dan penonton udah siap buat ngehancurin drama mereka di puncak klimaksnya. Gimana Billy Zonals? Bener-bener pengungkapan psikologis yang dalam banget ya. Jadi sekarang kita tahu kenapa dibalik semua kegilaan Vicious. Dia bukan cuma mau menang, dia pengen ngebuktiin kalau filosofi sinisnya itu benar. Ini bikin dia jadi antagonis yang lebih kompleks. Dia punya ideologi, meskipun ideologinya itu super bengkok. Dia ngelihat dirinya sebagai realita yang harus ngehancurin fantasi kepahlawanan. Dan ini juga ngasih bobot yang lebih gede ke perjuangan para pahlawan kita. Mereka bukan cuma berjuang buat diri mereka sendiri, tapi mereka juga berjuang buat ngebuktiin kalau harapan dan kebaikan itu benaran ada. Jadi, lanjut dari Vicious yang lagi ngelanjutin kuliahnya soal manusia. Dia bilang, aliansi pemberontak kita itu kayak penonton drama naif yang lagi nikmatin ilusi harapan. Dan tugasnya sebagai dewa adalah buat memperbaiki mereka dengan cara ngehancurin harapan itu. Dia juga negasin lagi, kalau manusia itu harusnya tahu diri sebagai makhluk rendahan. Terus dia ngungkapin rencananya yang lebih gede lagi. Setelah dia berhasil naklukin surga, dia punya target baru, dunia kita. Benar banget, dia berencana buat nginvasi dunia asal para pahlawan. Tujuannya cuma buat nyari hiburan baru. Jadi Vicious ini bukan lagi cuma ancaman buat satu dunia, tapi udah jadi ancaman multiverse. Wormgander lalu nanya, gimana kalau para pahlawan itu nyampe ke sini sebelum mata suci hancur? Vicious dengan santai jawab, ya tinggal hancurin aja drama mereka. Tapi pas Wormgander mulai nyebut nama si penguasa lalat itu, kabom! Tiba-tiba Vicious ngamuk. Dia ngancurin meja makan antik di depannya sampai hancur berkeping-keping. Terus dia langsung ganti mode. Dari yang tadinya marah, jadi nyanyi-nyanyi sambil nari-nari di antara puing-puing itu. Bener-bener nunjukin betapa gas kabilnya mental dia. Dia nyamperin Wormgander dan ngancem dengan dingin. Jangan sebut lagi nama lalat busuk itu, atau aku bunuh kamu. Ini jadi bukti paling kuat dari analisis Lokiela. Touka Mimori adalah tombol pemicu kemarahan dan trauma terbesar Vicious.
Setelah nenangin diri, Vicious ngecek lagi status mata suci. Dan ternyata pasukannya yang ke utara geraknya lebih lambat dari perkiraan. Dia sadar ada kemungkinan aliansi pemberontak bakal nyampe ke Alion sebelum mata suci hancur. Ya, kalau gitu tinggal ulur waktu aja, katanya, nyiapin rencana cadangan. Vicious sama sekali gak kelihatan panik. Dia bilang dia udah nyiapin pengaturan buat nahan aliansi pemberontak kalau mereka sampai datang duluan. Dia juga ngaku gak peduli kalau mesin gerbangnya hancur. Soalnya dia udah nyiapin segalanya selama bertahun-tahun. Bener-bener nunjukin kalau dia selalu punya rencana cadangan. Setelah itu, dia ngasih perintah terakhir ke 3 muridnya. Kalau Pandai Besi dan teman-temannya, maksudnya Touka dan aliansi pemberontak kita, sampai datang, tugas mereka lah buat ngadepin. Dan disinilah kita dapat lore drop penting soal identitas mereka. Ternyata, Ars itu adalah pahlawan pertama yang pernah dipanggil ke dunia ini, yang haus kekuasaan. Dan Yomibitu adalah pahlawan dari era yang beda, era samurai Jepang, yang saking kuatnya bisa ngalahin Raja Iblis sendirian. Jadi, 2 dari 3 murid Vicious ini adalah pahlawan legendaris dari masa lalu yang udah dia daur ulang. Bener-bener lawan yang mengerikan. Sekarang, kita pindah ke sudut pandang Lisbeth yang lagi ngawasin Vicious pakai familiar gagaknya. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat dan cahaya putih menyilaukan nutupin skalanya. Pas cahaya itu reda, Liz kaget setengah mati. Dia masih ada di pohon yang sama, tapi lingkungannya berubah total. Langit udah gak ada, digantikan sama langit-langit putih raksasa. Bentuk kastilnya masih sama, tapi rasanya kayak kastil itu udah digabung paksa sama sesuatu yang lain. Apa yang terjadi? Kastil alien sekarang kayak ada di dalam perut makhluk raksasa. Pas dia lagi bingung, dia lihat Vicious keluar dari ruang singgasana. Tapi pas Vicious jalan di balik pilar, dia menghilang. Dan tiba-tiba 2 mata hitam pekat muncul tepat di depan si familiar. Jadi itu kamu, kata Vicious. Terus krak, dia ngancurin si familiar, mutusin koneksi secara paksa. Lisbeth yang ada di rumah Erika langsung kebangun dengan kaget. Dia bener-bener ngerasain sensasi kematian pas koneksinya putus. Dia trauma dan takut banget. Dia ingat lagi tatapan Vicious yang dingin tapi penuh amarah. Tapi di tengah ketakutannya, dia tahu kalau cuma dia yang bisa kasih info sekarang, soalnya Erika masih pingsan. Didorong sama keinginannya buat ngelindungin Eve dan yang lain, dia megang kalung pemberian Eve, ngumpulin semua sisa keberaniannya, dan nyoba buat nyambung lagi ke familiar lain. Apa aku udah jadi sedikit lebih kuat? Tanyanya ke diri sendiri. Bener-bener momen perkembangan karakter yang luar biasa buat Lisbeth. Sekarang kita pindah ke kubu Touka. Mereka udah sampai di dekat ibu kota Alion, Eno. Dan pertempuran terakhir pun dimulai. Pasukan tentara putih yang ngejaga kota langsung nyerang mereka. Tapi Lokiela yang ngamatin dari bahu Touka ngasih analisis penting. Dia bilang pasukan ini gak berantem buat menang, tapi cuma buat ngulur waktu. Gimana Billy Zoners? Bener-bener episode yang negangin ya. Jadi sekarang kita tahu kalau medan perang terakhir itu bukan lagi kastil biasa, tapi udah jadi semacam dungeon aneh buatan Vicious. Dan Vicious, dia bener-bener udah kayak final boss game horror. Dia tahu kalau lagi diintip dan sengaja masang jebakan. Tapi yang paling keren jelas momennya Lisbeth. Dia berhasil ngatasin traumanya dan milih buat lanjut berjuang. Dia benar-benar nunjukin kalau pahlawan itu bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal keberanian. Dan analisis Lokiela itu juga penting banget. Jadi pertempuran di luar Alion ini cuma pemanasan. Vicious lagi nyiapin sesuatu yang lebih gede di dalam perut makhluknya itu, sambil ngulur waktu. Apa yang bakal dilakuin pasukan aliansi kita? Gimana cara mereka bakal masuk ke dalam kastil yang udah berubah total itu? Jadi kita lanjut dari pertempuran di depan ibu kota Eno. Sesuai rencana, para pahlawan elit kita disimpan dulu buat ngirit MP. Pasukan biasa yang maju duluan. Dan hasilnya, kemenangan telak. Cuma dalam waktu 1 jam, pasukan aliansi anti-dewi berhasil ngancurin semua tentara putih yang ngejaga kota. Bener-bener nunjukin betapa kuatnya mereka sekarang. Tapi pas mereka lagi siap-siap mau masuk ke kota, tiba-tiba tanah bergetar hebat dan cahaya putih menyilaukan nutupin seluruh ibu kota.
Pas cahayanya reda, pemandangan di depan mereka benar-benar bikin syok. Ibu kota Alion, kota Eno, udah ketutup sama kubah putih raksasa. Kayak kepompong raksasa. Semua orang jelas panik dan bingung. Tapi Lokiela yang lihat ini langsung marah besar. "Dewi idiot!" teriak dia. Dia ngenalin kubah itu sebagai labirin ilahi. Ini adalah sihir kuno para dewa yang bisa nyiptain dungeon atau labirin raksasa. Lokiela ngejelasin, sihir ini harusnya cuma bisa dipakai di surga. Di tempat khusus yang punya segel dewa. Dia benar-benar gak nyangka kalau Vicious bisa ngelakuin ini di dunia manusia. Dia juga ngaku kalau di surga, Vicious itu dikenal sebagai dewa yang gak jago berantem. Lebih kayak peneliti biasa. Ini bikin dia curiga kalau Vicious selama ini nyembunyiin kekuatan aslinya. Di tengah kepanikan ini, cuma satu orang yang tetap tenang, Touka. Bukannya takut, dia malah nanya, "Jadi, kita masih punya kesempatan buat menang kan?" Dan disinilah kita lihat lagi kejeniusannya sebagai pemimpin. Dia ngasih perspektif baru yang ngebangkitin semangat. Dia bilang ke Lokiela, "Pikirin kayak gini, dia itu takut banget sama kita, sampai-sampai dia harus ngeluarin kartu truf terakhirnya." Kata-kata ini benar-benar ngena. Lokiela yang tadinya panik langsung sadar. Dia setuju, "Kamu benar juga. Vicious pasti kaget lihat kekuatan kita, makanya dia terpaksa pakai senjata rahasianya ini." Situasi yang tadinya kelihatan tanpa harapan, sekarang jadi punya secercah harapan lagi. Gimana Billy Zoners? Bener-bener plot twist yang luar biasa ya. Jadi kemenangan gampang mereka tadi itu ternyata cuma umpan. Vicious sengaja ngebiarin mereka deket, terus ngurung mereka dalam dungeon terakhirnya. Dan kita jadi dapat lore drop penting soal labirin ilahi. Jadi pertarungan terakhir nanti bukan di kota biasa, tapi di dalam labirin buatan dewa yang penuh jebakan. Bener-bener medan perang yang gak bisa ditebak. Tapi yang paling keren, jelas momennya Touka. Di saat semua orang, bahkan Dewi sekalipun, lagi panik, dia satu-satunya yang bisa tetap tenang, menganalisis, dan bahkan ngebalikin situasi jadi keuntungan moral. Dia benar-benar pilar mental dari aliansi ini. Jadi kita lanjut dari momen pasca kemunculan si kubah. Touka ngelihat pasukannya mulai panik, langsung ngambil alih. Dia ngirim pesan ke semua orang, "Tenang, ini gak ngubah rencana kita." Benar-benar nunjukin kualitasnya sebagai pemimpin yang bisa nenangin situasi. Setelah itu, Lokiela ngasih penjelasan lengkap soal si kubah. Ternyata itu adalah labirin ilahi, sihir kuno dewa yang bisa nyiptain dungeon. Dan yang paling penting, labirin ini punya satu aturan kunci. Dia gak bakal hilang sampai ada yang berhasil nyampe ke garis finish yang udah ditentuin sama si pembuatnya, Vicious. Dindingnya juga gak bisa dihancurin. Jadi, satu-satunya cara buat menang adalah mainin permainan Vicious. Di tengah-tengah diskusi ini, datang dua kabar penting. Pertama dari Yonato. Ratu Alma ngirim kabar kalau dia siap ngebela mata suci sampai mati. Jadi Yonato resmi gabung sama aliansi pemberontak. Dan kedua, dari Lisbeth. Familiarnya berhasil aktif lagi dan ngasih laporan intelijen paling krusial. Laporannya bilang, Vicious dan ketiga muridnya sekarang lagi ngumpet di dalam labirin buat mulur waktu. Gak ada satupun dari mereka yang dikirim ke Yonato. Liz juga ngasih tahu kalau Vicious ngebunuh teman mata-matanya di sana. Tapi dia tetap tegar dan ngelanjutin misinya. Bener-bener pahlawan sejati ya si Liz. Dengan semua info ini, rencana Vicious jadi jelas banget. Dia pakai labirin buat jadi benteng sambil nunggu pasukan utamanya ngancurin mata suci. Touka juga sadar, pasukan anti-ilahi dan mesin gerbang Vicious pasti disegel di dalam area labirin yang gak bisa diakses. Dan sekarang, tujuan aliansi pemberontak juga jadi jelas. Mereka harus ngebagi dua tim. Satu tim harus nahan pasukan Vicious di Yonato selama mungkin. Dan tim yang lain harus masuk ke dalam labirin ilahi buat ngalahin Vicious sebelum mata suci hancur. Jadi, kita lanjut dari momen sebelum mereka masuk ke Eno. Lokiela ngasih satu info kunci terakhir soal labirin ilahi. Katanya, secara konsep, sebuah labirin itu pasti punya jalan keluar. Jadi meskipun kelihatannya mustahil, pasti ada cara buat nyampe ke garis finish. Ini ngasih secerah harapan. Touka juga sempat mikirin nasib para warga sipil yang masih kejebak di dalam labirin. Lokiela sempat bilang gak mungkin bisa nyelamatin semuanya. Tapi Touka yang tahu sifat Ayaka langsung ngambil tindakan.
Dia ngasih tugas buat evakuasi warga sipil ke Ratu Katleya, orang yang paling pas buat tugas itu. Bener-bener nunjukin kalau dia pemimpin yang bisa ngedelegasiin tugas. Dan akhirnya, pasukan aliansi anti-Dewi pun nyerbu masuk ke ibu kota Alion, Eno. Dengan para kesatria dan pengintai udara di depan, mereka ngebut ngelewatin kota yang udah sepi. Dan di ujung jalan, mereka ngelihat langsung labirin ilahi yang nutupin istana. Dan di momen inilah, kita dapat monolog paling dalam dari Touka. Pas ngelihat kota ini lagi, dia ingat lagi hari di mana dia dibuang. Dia ingat lagi kata-kata terakhir yang dia ucapin ke Vicious. Kalau aku berhasil balik lagi hidup-hidup, siap-siap aja kamu. Dia ingat gimana Vicious ngejejek dia waktu itu. Dan sekarang, setelah semua penderitaan dan perjuangan, dia ngebisik ke dirinya sendiri. Sesuai janjiku, aku balik lagi Vicious. Bener-bener momen puncak dari perjalanan balas dendamnya. Janji yang dia buat pas lagi di titik terendah, sekarang siap buat dia tepatin. Gila, bener-bener akhir chapter yang bikin merinding ya. Semua persiapan udah selesai, dan sekarang mereka udah berdiri di depan dungeon terakhir. Dan momen pulang kampungnya Touka itu benar-benar kuat banget. Ini udah lagi cuma perang antar negara, tapi udah jadi momen di mana dia bakal nepatin sumpahnya. Lingkaran ceritanya udah benar-benar mau nutup. Dan kita juga lihat gimana Touka sekarang udah jadi pemimpin yang matang. Dia nggak cuma mikirin balas dendam, tapi juga mikirin nasib warga sipil dan ngasih tugas itu ke orang yang tepat. Dia udah benar-benar seimbang antara sisi pembalas dendam dan pemimpinnya. Sekarang, dengan Touka yang udah siap nepatin janjinya, apa yang bakal nunggu mereka di dalam labirin ilahi? Gimana cara mereka bakal nemuin Vicious dan para muridnya? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.